Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan kali ini untuk firman Tuhan saya ambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 dan ayat 35. Lukas pasal 21 ayat 34 dan ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Puji Tuhan. Akhir zaman merupakan suatu masa yang sukar dan akan membuat hati manusia menjadi syarat dengan tiga hal ini, yaitu pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi, atau yang dalam terjemahan lain dikatakan kepedulian atau keperluan kebutuhan hidup ini. Peduli dengan keperluan hidup itu adalah sesuatu yang baik, tetapi itu akan menjadi salah kalau hati kita menjadi syarat dengan hal itu. Kata syarat itu berarti melebihi dari kapasitas yang seharusnya, melebihi dari ukuran atau takaran yang seharusnya. Jadi hati manusia hanya akan terfokus pada hal-hal lahiriah semata. Itu yang Yesus katakan. Apa yang menjadi pemicu sehingga hati manusia menjadi syarat dengan kepentingan-kepentingan hidup ini atau kepentingan-kepentingan duniawi? Perasaan khawatir itu adalah pemicu terutama. Dan iblis tahu persis apa yang dikhawatirkan manusia dalam hidup ini. Ia berusaha menjerat bahkan orang percaya sekalipun supaya terfokus pada hal-hal yang lahiriah. Ia menjebak manusia supaya mengejar hal-hal lahiriah dengan alasan memenuhi keperluan hidup. Bahkan orang-orang percaya pun sampai melupakan ibadah mereka. Strategi licik ini sudah diterapkan iblis sejak zaman dahulu. Di dalam kitab Keluaran kita membaca ketika orang Israel melalui Musa meminta supaya mereka diizinkan untuk pergi beribadah dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa yang menjadi respon Firaun terhadap mereka? Di dalam Keluaran pasal 5 ayat 6 sampai ayat 9, Keluaran 5 ayat 6 sampai ayat 9 tertulis demikian. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Perhatikan respon Firaun ketika orang Israel meminta izin untuk mereka pergi beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun. Firaun yang adalah tipologi dari si setan, dia merespon dengan memperberat pekerjaan orang-orang Israel. Tadinya jerami diberikan untuk membuat batu bata, orang Israel bisa fokus pada pekerjaan membuat batu bata. Tetapi sekarang jerami tidak diberikan dengan tujuan supaya orang Israel diperberat pekerjaannya. Di ayat 9 dikatakan,
perhatikan baik-baik apa yang diucapkan oleh Firaun. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan tidak memperdulikan perkataan dusta. Apa yang dimaksud dengan perkataan dusta? Yang sedapat mungkin harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak atau jangan dipedulikan oleh orang Israel. Perkataan dusta yang dimaksud oleh Firaun itu adalah ajakan untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Iblis memakai tipu muslihat yang luar biasa untuk membuat orang-orang lupa beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan memperberat pekerjaan, supaya orang terikat dengan pekerjaannya. Hari-hari ini iblis membuat orang-orang berpikir bahwa mereka dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan hidup yang sebenarnya sudah bukan lagi disebut kebutuhan yang utama. Tetapi hal itu ditanamkan oleh kuasa kegelapan, oleh si jahat di dalam hati dan pikiran manusia, supaya manusia terpacu untuk mengejar dan memenuhi apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan hidup, sampai bahkan mereka melupakan ibadah kepada Tuhan. Caranya, kata Firaun, perberat pekerjaan supaya orang-orang terikat dengan pekerjaannya. Hari-hari ini hampir seluruh dunia dihadapkan pada kesukaran, pada kesulitan-kesulitan akibat adanya wabah virus corona. Orang-orang kehilangan pekerjaan, usaha yang dijalankan semakin sulit, ekonomi mengalami stagnasi, dan lain sebagainya. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah di sisi lain membuat pemenuhan atas kebutuhan atau keperluan hidup menjadi semakin sulit. Banyak orang yang menjadi khawatir kalau kondisinya seperti ini dan berlangsung cukup lama. Lalu bagaimana dengan hidup kami? Apa yang nantinya akan kami makan? Apa yang nantinya akan kami minum? Apa yang nantinya akan kami pakai? Bagaimana dengan kebutuhan dan keperluan, kepentingan-kepentingan hidup sehari-hari kami? Banyak orang hari-hari ini yang hatinya kemudian menjadi syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi dan kemudian melupakan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibadah-ibadah yang tidak bisa dilaksanakan di gereja-gereja, dalam perkumpulan-perkumpulan jemaat, sehingga orang dianjurkan untuk beribadah dari rumah. Tetapi berapa banyak orang yang mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk beribadah justru untuk hal-hal yang tidak semestinya. Berapa banyak orang yang kemudian mempergunakan waktu-waktu untuk menikmati persekutuan dengan saudara seiman, sekalipun melalui ibadah live streaming, tetapi yang kemudian justru tetap bekerja dengan alasan ada di masa yang sulit dan sukar dan ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dalam Matius pasal 6 ayat 32 maksud saya sampai ayat 33, Tuhan Yesus berkata bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang selalu khawatir dan hatinya syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, ini bertolak belakang dengan anak-anak Bapa Sorgawi yang selalu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 32 dan 33, Tuhan Yesus katakan di sana, semua itu, semua apa? Di atas di ayat 31 dikatakan, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
Apakah yang akan kami pakai? Kepentingan-kepentingan duniawi, kebutuhan-kebutuhan hidup. Yesus katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bertolak belakang dengan anak-anak Bapa Sorgawi. Kita tidak khawatir dan hati kita tidak syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, dengan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita, bahkan sampai tidak beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Bapa di sorga tahu dan akan memenuhi kebutuhan setiap anak-anak. Puji Tuhan. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Jaga diri dan hati kita supaya tidak khawatir dan syarat dengan kepentingan duniawi semata, dan tetaplah bangun hubungan dan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.